Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Dalam pidatonya di rapat paripurna Kabinet Merah Putih kemarin, Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa dirinya bukanlah boneka Jokowi. Prabowo menekankan pertemuan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo hanya pertemuan silaturahmi sekaligus konsultasi dengan kepala negara terdahulu. Tidak hanya dengan Jokowi, Prabowo juga menegaskan sikap serupa dengan presiden terdahulu lainnya, yaitu Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak. Ya kan, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Ya, narasi Presiden boneka muncul dan hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto menanggapi isu yang diduga membentur-benturkan Presiden Prabowo dan Jokowi yang semakin menguat usai pembatalan SK Panglima TNI. Mengapa Presiden Prabowo harus menjelaskan hal ini pada rapat paripurna? Kita akan membahasnya bersama Wasekjen Partai Gerindra, Andi Wijaya. Selamat sore, Bung Andi. Sore, Mas. Ya, terima kasih sudah hadir. Hadir pula Waketum Projo, Freddy Alex Damanik. Mas Freddy, selamat sore. Ya, audionya boleh di... Sore Mas, ya, sore baik. Mas Adi. Baik, dan pengamat politik Adi Prayitno. Selamat sore, Mas Adi. Sore, Mas. Baik, saya ke Bung Andi dulu. Bung Andi, apa makna dari pernyataan Presiden Prabowo, saya bukan presiden boneka ini? Pertama, itu merupakan Pak Prabowo melakukan konfirmasi ya ke publik bahwa selama ini mungkin sering dikait-kaitkan ya, bahkan ada narasi-narasi matahari kembar ya, bahkan beliau sendiri mengatakan presiden boneka gitu. Nah, ini sebenarnya jawaban tegas dari beliau kalau memang beliau ini bukan dikendalikan oleh Pak Jokowi maupun presiden-presiden sebelumnya. Nah, memang dalam beberapa kesempatan sering ya Pak Prabowo ini kan kalau melakukan penghormatan ke senior-seniornya, nggak cuma mantan presiden, ya misalkan ya tokoh-tokoh bangsa lah ya, beliau ini kan sangat sopan ya, beliau menghormatinya ini memang benar-benar terhormat gitu. Jadi wajar kalau mungkin persepsi publik ini jadi seolah-olah ini wah sudah terlalu mengkultuskan gitu. Nah, ini yang sering masyarakat melihatnya gitu. Nah, kenapa kok dengan Pak Jokowi begitu hormatnya? Ya wajar karena Pak Jokowi pertama pimpinannya ya sebelumnya ya pernah berada di kabinetnya Pak Jokowi. Jadi wajar kalau Pak Prabowo begitu hormatnya dengan Pak Jokowi gitu. Dengan Pak SBY beliau seniornya, gitu. Dengan Bu Mega apalagi. Jadi ya sempat berpasangan. Jadi dengan mantan-mantan presiden beliau ini selalu menghormati dan mungkin ini tradisi baru ya. Beliau selalu merangkul ya. Meskipun berlawanan ya dalam Pilpres kemarin berada di kolam yang berbeda, tapi Pak Prabowo selalu menggunakan momentum itu
secepat mungkin. Ya, karena tantangan yang dihadapi Indonesia ini kan nggak hanya soal dalam negeri saja gitu. Nah itu Jadi dia yang menjadi pertanyaan Bung Andi, kenapa ini harus digubris begitu? Artinya Pak Prabowo harus menyampaikan atau menjawab narasi-narasi di luar situ. Ya karena publik sering mengkait-kaitkan seperti itu. Jadi Pak Prabowo bilang hidup Jokowi. Ya di SIC udah dianggap wah ini terlalu mengagung-agung Jokowi. Padahal sebelum-sebelumnya juga seperti itu kan. Waktu itu mantan presiden yang hadir hanya Pak Jokowi di SICC. Ya kemudian di Hambalang itu cuman Pak SBY saja. Tapi penghormatan terhadap Pak SBY juga waktu itu berlebihan. Cuman media tidak merekam saja gitu. Jadi sebenarnya ke seluruh mantan presiden Pak Prabowo ini memang ya maksimal lah ya untuk penghormatannya. Nah cuman ya media mungkin melihat ya mengutip beberapa momen-momen tertentu dan ya beliau menegaskan saja. Saya kira itu penegasan ke publik ya, ke menteri-menteri yang ada di kabinetnya bahwa Pak Prabowo ini bukan boneka gitu. Baik. Sekarang begini saja Mas, kita bisa melihat mungkin kalau boneka kan mungkin programnya mungkin sejalan ya dengan Pak Jokowi. Ini kan enggak. Banyak diferensiasi program. Misalnya kalau Pak Jokowi dulu banyak fokus di infrastruktur, sekarang Pak Prabowo udah beda gitu ya. Dalam pembangunan IKN misalnya, dalam misalkan program MBG, misalkan pengelolaan dana investasi di Indonesia, beliau banyak berbeda dengan Pak Jokowi. Jadi kalau dilihat dari diferensiasi programnya pun juga berbeda. Jadi itu salah satu bukti kalau Pak Prabowo bukan dikendalikan atau bukan boneka dari Pak Jokowi. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, Pak Prabowo ini sampai-sampai harus menanggapi narasi matahari kembar maupun presiden boneka yang disampaikan tadi. Tapi apa yang Anda baca di balik hal ini? Iya, saya kira memang lama-kelamaan sepertinya Pak Prabowo itu sudah mulai kelihatan jengah dengan tudingan-tudingan sejumlah pihak, sejumlah kelompok yang selalu menuding bahwa seakan-akan keputusan politik Prabowo itu selalu diintervensi ataupun diatur-atur oleh pihak lain. Misalnya yang sering disebut adalah Jokowi misalnya. Dalam konteks itulah sepertinya pernyataan itu memang harus diletakkan dalam konteks untuk mengamputasi supaya tak ada lagi cerita, supaya tak ada lagi tuduhan-tuduhan, dan kemudian spekulasi-spekulasi yang menuduh bahwa Prabowo itu diatur-atur oleh Pak Jokowi. Artinya ini adalah statement resmi secara ofisial dari Presiden yang mestinya tidak lagi ada tafsir-tafsir yang kemudian berlebihan. Nah yang kedua Mas, kalau mau jujur sebenarnya Pak Prabowo itu memiliki segala-galanya. Prabowo itu orang hebat. Mas Adi, kapasitas, kompetensi, jam terbang, rekam jejak, pergaulan internasional, dukungan politiknya itu di atas rata-rata. Bahkan sejak lahir sekalipun Prabowo ini adalah ningrat politik. Artinya apa? Kalau bicara itu tentu Pak Prabowo sebenarnya kalau mau jujur tidak terlampau membutuhkan suara-suara dan masukan dari pihak yang lain. Mohon maaf, boleh kita potong sebentar? Ada Pak Prabowo mau menyampaikan sesuatu di dalam halal bihalal TNI.